Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak Indonesia yang hebat? Jumpa kembali dengan Pak Guru, dan pada pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang organ peredaran darah manusia. Apa sajakah organ peredaran darah pada manusia? Apa pula fungsi dari masing-masing organ peredaran darah tersebut? Serta apa pula penyakit atau gangguan pada organ peredaran darah manusia tersebut? Nah, untuk lebih jelasnya, ayo simak video ini sampai selesai. Anak-anakku sekalian yang Pak Guru banggakan, tanpa kita sadari dalam tubuh kita mengalir darah yang tidak pernah berhenti. Saat kita tertidur, terlelap, bahkan dalam kondisi tidak sadar sekalipun, di dalam tubuh kita mengalir darah yang mempunyai fungsi sangat vital dalam kehidupan manusia. Oleh karena itulah kita harus senantiasa menjaga kelancaran peredaran darah dalam tubuh kita. Untuk dapat menjaga kelancaran peredaran darah dalam tubuh kita, maka kita harus mengetahui organ-organ peredaran darah dan fungsinya. Organ utama peredaran darah pada tubuh manusia adalah jantung dan pembuluh darah. Jantung sebagai pemompa darah, sedangkan pembuluh darah adalah sebagai tempat mengalirnya darah di tubuh kita. Untuk itu harus kita pahami bagian-bagian dari jantung dan pembuluh darah tersebut. Anak-anakku sekalian, jantung terletak di rongga dada sebelah kiri. Besarnya hanya sekepal tangan kita. Namun tidak pernah berhenti dalam memompa darah di tubuh kita. Berikut ini bagian-bagian jantung yang harus kita ketahui. Coba perhatikan gambar di samping. Rongga yang ditunjukkan oleh tanda panah disebut serambi, dan rongga di bawahnya disebut bilik. Jadi ada dua serambi yaitu serambi kanan dan serambi kiri, serta dua bilik yaitu bilik kanan dan bilik kiri. Fungsi serambi kanan adalah menerima aliran darah kotor dari seluruh tubuh. Darah kotor adalah darah yang banyak mengandungan karbon dioksida. Sedangkan serambi kiri fungsinya adalah menerima aliran darah bersih dari paru-paru. Darah bersih maksudnya adalah darah yang banyak mengandung oksigen. Lalu apakah fungsi dari bilik? Baiklah anak-anak. Fungsi bilik adalah menerima aliran darah dari serambi dan memompanya untuk keluar dari jantung. Pada bilik kanan, setelah menerima aliran darah kotor dari serambi kanan, lalu memompa darah tersebut mengalir ke paru-paru. Sedangkan bilik kiri, setelah menerima aliran darah bersih dari paru-paru, lalu memompanya keluar dari jantung menuju ke seluruh bagian tubuh. Dengan demikian, ada dua macam peredaran darah di tubuh kita. Yang kita kenal dengan peredaran darah besar, dan peredaran darah kecil. Peredaran darah kecil artinya peredaran darah dari jantung ke paru-paru lalu kembali lagi ke jantung. Sedangkan peredaran darah besar adalah peredaran darah dari jantung ke seluruh tubuh dan kembali lagi ke jantung. Coba perhatikan gambar di samping. Darah dari bilik kanan yang mengandung karbon dioksida dipompa keluar dari jantung menuju paru-paru. Sesampainya di paru-paru, karbon dioksida dilepaskan, yang nantinya akan dikeluarkan bersama udara pernapasan. Di dalam paru-paru, aliran darah menyerap oksigen lalu kembali masuk ke jantung melalui serambi kiri. Nah, aliran darah ini disebut peredaran darah kecil. Kemudian setelah masuk ke dalam paru melalui serambi kiri, aliran darah yang banyak kandungan oksigennya ini masuk ke bilik kiri, lalu dipompa keluar dari jantung ke seluruh tubuh dengan membawa oksigen untuk diedarkan ke seluruh tubuh. Dan dari seluruh tubuh aliran darah ini menyerap karbon dioksida dan nantinya akan masuk ke jantung kembali melalui serambi kanan. Aliran darah ini disebut peredaran darah besar. Setelah membahas tentang jantung, selanjutnya adalah kita bahas tentang pembuluh darah. Bagaimana telah Pak Guru jelaskan sebelumnya bahwa pembuluh darah adalah tempat atau saluran tempat mengalirnya darah. Ada beberapa jenis pembuluh darah, yaitu pembuluh nadi, pembuluh vena, dan pembuluh kapiler. Pembuluh nadi atau disebut juga pembuluh arteri, adalah pembuluh darah yang mengalirkan darah keluar dari jantung. Sedangkan pembuluh vena adalah pembuluh darah yang mengalirkan darah kembali masuk ke dalam jantung. Beberapa perbedaan antara pembuluh nadi atau arteri dengan pembuluh vena atau pembuluh balik adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah, pembuluh nadi atau arteri mengalirkan darah keluar dari jantung, sedangkan pembuluh vena sebaliknya yaitu, mengalirkan darah masuk ke jantung. Yang kedua, jika pembuluh nadi atau arteri denyutnya terasa sedangkan pembuluh vena denyutnya tidak terasa. Dan perbedaan yang selanjutnya adalah, jika pembuluh nadi terpotong darah keluar memancar, sedangkan jika pembuluh vena yang terpotong darah hanya akan menetes. Lalu apakah pembuluh kapiler itu? Iya benar sekali, pembuluh kapiler adalah pembuluh halus yang tersebar di seluruh bagian tubuh kita. Pembuluh kapiler juga berfungsi sebagai penghubung antara pembuluh darah arteri dan pembuluh vena. Aorta adalah pembuluh nadi terbesar.
Selanjutnya adalah beberapa penyakit atau gangguan pada sistem peredaran darah, di antaranya adalah jantung koroner. Jantung koroner adalah penyumbatan pembuluh arteri koroner. Anemia. Anemia adalah kekurangan sel darah merah. Tekanan darah tinggi atau disebut hipertensi. Varises, yaitu pelebaran pembuluh darah balik di kaki, dan hemofilia, yaitu kesulitan pembekuan darah, dan lain-lain. Berikut ini adalah beberapa cara untuk menjaga kesehatan jantung, yaitu rutin berolahraga, menghindari kebiasaan duduk terlalu lama, tidak merokok dan menjauhi paparan asap rokok, mengonsumsi makanan yang mengandung omega-3, mengurangi asupan lemak jenuh, memperbanyak konsumsi makanan berserat, menjaga kadar gula darah, membatasi asupan garam. Demikianlah anak-anak pembahasan kita kali ini tentang organ peredaran darah manusia dan juga fungsi dari organ tersebut. Semoga dapat menambah pengetahuan dan wawasan kita, serta dapat meningkatkan pemahaman kalian terhadap berbagai ilmu pengetahuan untuk meningkatkan prestasi belajar kalian semua. Jangan lupa untuk menyimak video-video lainnya dari Bang Nurdin di channel ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.